Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Atika dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan memenuhi tugas PKN dari Ibu Dini Monita SPD GR. Saya akan sedikit menjelaskan materi bab 3 mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Apa itu IPTEK? IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ada juga manfaat IPTEK. 1. Mempermudah komunikasi. 2. Mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. 3. Membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Aspek politik diantaranya yaitu berkembangnya demokrasi dan kebebasan pendapat. 2. Aspek ekonomi diantaranya yaitu poin ke-1 meningkatkan kesepakatan kerja dan deosi negara. Poin kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Poin ketiga, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial budaya, diantaranya yaitu dengan adanya IPTEK, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Dan segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan IPTEK. Keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di antaranya yaitu meningkatkan tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab. Berikut contoh pengaruh negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI. 1. Aspek politik, diantaranya yaitu terganggunya stabilitas politik akibat menyebarkan isu hoaks terkait pemerintah. Yang kedua, aspek ekonomi, diantaranya yaitu poin ke-1 meningkatkan sifat konsumtif. Poin kedua, Indonesia akan dibanjiri orang luar. Poin ketiga, perekonomian negara yang akan dikuasai oleh pihak asing. Ketiga, aspek sosial dan budaya, diantaranya yaitu poin ke-1 meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. Poin kedua, munculnya sifat hedonisme. Poin ketiga, sikap individualisme. Dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, diantaranya yaitu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK, yaitu agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam pengembangan dan penerapan IPTEK. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan di bidang politik, yaitu bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan ekosistemnya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan massa sipil dalam arena politik. 3. Menegakkan supremasi hukum. Dan yang keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya yang ke-B, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan
menimbulkan pengaruh negatif dan kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkannya, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 2. Industri-industri menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor. 3. Diadakan perekonomian yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi negara-negara maju. Dan yang terakhir, C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan tidak diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Dan yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Dan yang terakhir, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.